Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rumah Belajar. Halo peserta didik kelas 10 SMK se-Indonesia. Apa kabar kamu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap ceria, dan tetap setia menggunakan produk-produk Indonesia. Perkenalkan, saya Tri Indra Kurniawan SPD. Saya adalah pendidik mata pelajaran Bahasa Indonesia SMK Negeri 2 Lumajang, Jawa Timur. Oke, sudah siap lagi belajar Bahasa Indonesia bersama saya? Kenapa saya menggunakan pakaian seperti ini? Karena materi yang akan saya sampaikan ada hubungannya dengan apa yang saya pakai hari ini. Oke, materi yang akan saya sampaikan adalah teks negosiasi. Materi ini untuk kamu kelas 10 SMK. Sebelum saya akan membahas lebih lanjut tentang teks negosiasi, seperti biasa saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, 1. Peserta didik mampu menentukan ciri dan pengertian teks negosiasi. 2. Peserta didik mampu menentukan struktur teks negosiasi. 3. Peserta didik mampu menentukan kaidah kebahasaan teks negosiasi. 4. Peserta didik mampu menentukan pola penyajian teks negosiasi. Sebelum kita kupas lebih lanjut tentang teks negosiasi, seperti biasa saya ingin membawakan sesuatu ilustrasi buat kalian semuanya. Oke, sudah siap? Nah, simak baik-baik dialog saya ya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Wah, saya ingin mencari buah pir, Pak. Wah, kebetulan buah pir di sini bagus-bagus, baru datang. Silakan dipilih, Mas. Berapa harganya, Pak? Harganya 1 kilo Rp30.000. Mahal banget. Padahal kemarin saya beli di sebelah itu tidak sampai 30. Wah, ini beda. Barangnya bagus-bagus loh. Tidak boleh kurang, Pak. Tidak boleh, karena kualitasnya ini kualitas pir yang impor. Kurang sedikit lah, Pak. Bagaimana kalau saya tawar 20.000? Belum boleh, Mas. Bagaimana kalau ditambah sedikit deh? 25.000 buat Mas deh. Baik, tapi saya boleh pilih sendiri kan? Ya, bolehlah. Oke, ini uangnya, Pak. Terima kasih. Selamat datang kembali. Dapat deh 2 buah pir. Oke, itu tadi ilustrasi yang sudah saya sampaikan kepada kalian semuanya. Seperti biasa, kita simpulkan bersama. Apa ciri-ciri percakapan antara penjual buah pir dan mas-mas tadi yang membeli? Ayo kita simpulkan bersama-sama ya. Iya, benar. 1, ada pihak pertama dan ada pihak kedua. Kalau secara konteksnya dalam hal ini, pihak pertama adalah sebagai penjual, pihak kedua sebagai pembeli. 2. Ada barang atau jasa atau sesuatu. Di situ tadi konteksnya ada buah pir yang sedang ditawar dan diperjualbelikan. Oke. 3. Ada proses tawar-menawar. 4. Tentunya ada kesepakatan. Baik, kita simpulkan bersama-sama tentang pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi adalah genre teks dalam bahasa Indonesia yang berisi tawar-menawar antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Tawar-menawar itu boleh barang, boleh jasa, boleh sesuatu. Tawar-menawar itu nanti menghasilkan suatu kesepakatan bersama. Benar sekali. Nah, garis bawahi kata yang pertama, tawar-menawar. Garis bawahi kata antara pihak satu dan pihak lainnya. Garis bawahi barang, jasa, atau sesuatu. Kemudian yang terakhir garis bawahi persetujuan.
Sudah mengerti apa yang dimaksud dengan teks negosiasi? Baik, akan Pak Indra lanjutkan ke struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi itu yang pertama ada orientasi. Orientasi adalah pembuka, biasanya berupa salam. Yang kedua ada pengajuan. Pengajuan dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Yang ketiga, dari pengajuan itu ada struktur yang namanya penawaran. Yang keempat, ada struktur persetujuan. Setelah penawaran dilakukan, ada persetujuan antara kedua belah pihak. Yang terakhir, penutup. Penutup itu berisi salam penutup untuk mengakhiri suatu negosiasi. Itu tadi struktur teks negosiasi. Kita lanjutkan berikutnya, kita membahas kaidah kebahasaan yang ada dalam teks negosiasi. Kaidah yang pertama yaitu partisipan. Partisipan adalah orang yang berperan dalam teks negosiasi. Seperti ilustrasi yang sudah saya bacakan tadi, partisipannya ada dua, yaitu ada penjual buah pir dan pembeli buah pir. Yang kedua, setelah partisipan ada kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang membujuk atau merayu. Dalam dialog tadi yang saya bacakan, mana yang merupakan kalimat persuasif? Ya benar, si penjual meyakinkan pada si pembeli, oh ini pir saya bagus loh, pirnya impor. Itu kalimat persuasif. Kaidah kebahasaan yang berikutnya adalah pasangan tuturan. Pasangan tuturan adalah gabungan dialog antara pihak satu dan pihak yang lain ketika bernegosiasi. Contoh pasangan tuturan, mengucapkan salam. Pasangan tuturannya menjawab salam. Kemudian meminta. Pasangan tuturannya menerima atau menolak. Kemudian ada menawarkan. Pasangan tuturannya menerima atau menolak tawaran. Nah, sudah ada 3 kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi. Kita lanjutkan, yang terakhir adalah pola penyajian teks negosiasi. Pola penyajian teks negosiasi ada 2. Yang pertama berbentuk dialog atau drama. Seperti yang saya bacakan tadi adalah pola penyajiannya dalam bentuk dialog atau drama. Yang kedua, pola penyajiannya adalah berupa narasi. Narasi itu adalah gabungan antara dialog dengan kalimat-kalimat. Itu pola penyajian yang berupa narasi. Nah, hanya itu materi tentang teks negosiasi yang saya sampaikan hari ini. Untuk lebih lanjut, kalian bisa membaca buku BSE Bahasa Indonesia kelas 10 tentang materi negosiasi dan mengerjakan tugas-tugas yang ada hubungannya dengan teks negosiasi. Ketika bernegosiasi, yang perlu kalian garis bawahi adalah kalian harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun, kemudian meyakinkan ketika bernegosiasi. Oke, tuntas sudah pembahasan tentang teks negosiasi hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa kerjakan semua tugas yang ada hubungannya dengan teks negosiasi. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam rumah belajar.